sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya M. Yoga Jusri Pratama. Saya merupakan dosen tetap Ilmu Administrasi Negara, jurusan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa Palembang. NIDN saya 02 13 07 9501 dan NUPTK saya 4045 77 36 74 13 02 33. Video pembelajaran ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama. Mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah kebijakan publik dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah kebijakan publik ini dalam program studi Ilmu Administrasi Negara yang merupakan mata kuliah yang wajib atau berfokus pada administrasi publik dan manajemen publik. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan adalah antara lain yang pertama adalah metode ceramah. Saya menjelaskan dengan mahasiswa mengenai mata kuliah tersebut, apa saja yang akan dipelajari. Dan yang kedua adalah metode diskusi. Saya membuat kelompok kecil di kelas untuk mendiskusikan studi kasus yang berhubungan dengan kebijakan publik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Saya harapkan dari diskusi itu nanti muncul pemikiran-pemikiran atau hasil pemikiran dari mahasiswa yang saya ajarkan, sehingga pemikiran dia dapat berkembang untuk menanggapi suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Metode tanya jawab saya akan lakukan di kelas saya. Saya akan mengajak mahasiswa aktif, interaktif di dalam kelas mengenai mata kuliah yang saya ajarkan ataupun FS yang akan saya buat nanti. Dan terakhir adalah metode pemberian tugas sebagai salah satu ukuran atau nanti kuis juga sebagai salah satu ukuran bagi mahasiswa tersebut apakah sudah mengerti ataukah belum. Tersebut dilaksanakan selama 16 kali tatap muka atau 16 minggu. Pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Setelah lulus mata kuliah kebijakan publik ini, saya harap mahasiswa telah mempelajari pondasi dari kebijakan publik, karena setelah mata kuliah kebijakan publik ini adalah mata kuliah prasyarat juga lanjutan dari kebijakan publik, yaitu implementasi kebijakan publik dan analisis kebijakan publik. Jadi di mata kuliah kebijakan publik ini saya harus bisa mengajarkan mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya agar mahasiswa mendapatkan fondasi di kebijakan publik, agar pada saat mempelajari implementasi dan evaluasi kebijakan publik, mahasiswa telah mendapatkan pengetahuan atau dasar dari kebijakan publik tersebut. Saya harapkan mahasiswa mampu menjalankan ikatan kontrak yang telah disepakati untuk pembelajaran selama 1 semester ini. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah tersebut adalah yang pertama, saya ingin menunjukkan bahwa pemahaman yang dalam tentang elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik untuk mendukung kegiatan dalam mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep, model, dan pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Yang ketiga, saya ingin mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu kebijakan publik atau implementasinya nantinya di kebijakan publik. Yang keempat yaitu tentu saja memahami tentang kebijakan publik itu sendiri. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK M1 adalah mahasiswa mampu memahami tentang konsep, teori, aplikasi dari kebijakan publik. M2 mahasiswa mampu mengenali kerangka kebijakan publik.
M3 adalah mahasiswa mampu mempelajari dan menganalisis interaksi antara faktor kebijakan publik pada kasus penyusunan kebijakan publik. M5, mahasiswa mampu mempelajari dan menjelaskan tentang perumusan kebijakan publik. M6, mahasiswa mampu memahami, mempresentasikan seputar proses kebijakan publik. M7, mahasiswa mampu untuk menjelaskan, menentukan, mengidentifikasi seputar isu-isu mengenai kebijakan publik atau mengenai kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. M9, mahasiswa mampu memahami policy brief, policy paper, dan naskah akademik dalam good governance dalam tingkatan dasar. M10, mahasiswa mampu mempelajari dinamik public policy. M11, mahasiswa mampu membuat policy brief. Setelah itu kita mengadakan evaluasi semester. Adapun deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu ini adalah mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan mereka mampu mempresentasikan tentang konsep, teori, dan aplikasi dari kebijakan publik, kerangka analisis kebijakan publik. Selain itu, mata kuliah ini juga mengarahkan mahasiswa untuk melihat kenyataan di lapangan mengenai praktik pelaksanaan konsep, teori, dan kebijakan publik agar mahasiswa dapat memahami ketika pemerintah membuat kebijakan publik, bagaimana cara menanggapi. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas tentang apa itu kebijakan publik, bagaimana kebijakan tersebut dibuat, apa dampak kebijakan tersebut, dan tujuan kebijakan tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kuliah hari ini, pada pertemuan kita yang kedua mengenai kebijakan publik, silakan saudara mengeluarkan HP saudara dan scan absen yang sudah saya tampilkan melalui password. Mata kuliah kita kebijakan publik sesuai dengan rencana pembelajaran studi kita pada minggu lalu, bahwa hari ini adalah pertemuan kedua kita akan membahas tentang kebijakan publik, bagaimana kebijakan itu dibuat, dampak kebijakan publik, dan konsep dari kebijakan publik itu sendiri. Di sini saudara-saudari sekalian, ada yang ingin jadi anggota legislatif? Tidak ada. Oh, ada yang menjadi anggota legislatif. Kenapa? Yang menjadi DPR, Pak. Ingin menjadi anggota DPR. Karena kenapa saya tanyakan saudara ingin menjadi anggota legislatif atau tidak? Karena posisi kebijakan publik ini adalah perumusan kebijakannya nanti berhubungan dengan legislatif. Kalau Anda sudah bercita-cita yang menjadi anggota DPR, mudah-mudahan cita-cita Anda itu terkabul. Baik, kebijakan publik. Yang pertama ini adalah, itu saya kasih kunci ya, berarti kunci dari kebijakan publik ini adalah kalau kita bicara tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Ingat, kata kunci dari kebijakan publik adalah ketika pemerintah melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu sudah masuk dari kebijakan publik. Sama halnya dari ketika pemerintah ingin mengatur, mengelola, maka itu sudah masuk dari kebijakan publik. Sama juga halnya ketika pemerintah tidak ingin mengatur atau mengelola, maka itu merupakan bagian dari kebijakan publik. Nah, di sini pemahaman kita seringkali ada yang salah. Ketika pemerintah membuat sesuatu, baru kita anggap pemerintah itu, pemerintah tersebut melakukan kebijakan publik. Tapi ketika pemerintah itu diam, tidak menanggapi apapun, nah itu juga merupakan kebijakan publik. Kita kasih contoh dasar.
bahwa ketika pemerintah melakukan atau mensubsidi satu kelompok dan tidak mensubsidi kelompok lainnya, itu sudah masuk dalam kebijakan publik. Ada alasan tersendiri dari pemerintah untuk mensubsidi satu kelompok tersebut dan tidak mensubsidi kelompok lainnya. Sama halnya pemerintah memprioritaskan pembangunan pada daerah A dan tidak melakukan pembangunan pada daerah B. Pemerintah sudah melakukan kebijakan publik. Saya kasih contoh sederhananya begini. Pada saat zaman COVID-19 kemarin, ketika teridentifikasi 2 orang dari Depok terkena COVID, maka apa yang dilakukan pemerintah? Presiden panggil Menteri Kesehatan, Presiden panggil Menteri Dalam Negeri dan jajaran kabinetnya yang berwenang, sehingga turunlah kebijakan tersebut. Kebijakan apa yang kita rasakan? Isolasi mandiri salah satunya yang terasa sampai ke bawah itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Kan? Bagaimana di lapangan pembatasan sosial berskala besar itu suami istri saja tidak boleh duduk sebelahan naik mobil. Nah, itu salah satu kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi angka kenaikan COVID. Nah, pemahaman kebijakan publik di sini adalah seringkali kita tadi berpikir pilihan aktif pemerintah untuk tidak melakukan adalah bagian dari kebijakan publik. Nah, ketika pemerintah saya tadi beritahukan bahwa pemerintah diam, tidak menanggapi, nah itu juga merupakan kebijakan publik. Ketika virus COVID tadi masuk ke Indonesia, bisa saja pemerintah tidak melakukan apa-apa. Tapi di sini pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa COVID-19 itu tidak besar terjadi meningkat, tidak ada peningkatan. Nah, lahirnya kebijakan publik. Bahwa kebijakan publik yang pertama itu lahirnya karena adanya isu tertentu. Kebijakan publik lahir karena ada masalah tertentu, topik tertentu. Tidak mungkin kebijakan publik turun kalau tidak ada isu, masalah atau topik tertentu. Benar kan? Tidak mungkin tiba-tiba tidak ada COVID-19, pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Tujuan dari kebijakan yang dibuat adalah menanggapi sesuatu atau bahasa kerennya kita anggap dressing condition. Menanggapi sesuatu. Kebijakan publik itu terlihat apabila dia menanggapi isu, masalah atau topik tertentu. Nah, kadang-kadang gini, kita itu keterbatasan pemerintah dalam membuat kebijakan itu. Kadang-kadang kita rasakan pemerintah seperti tidak peduli, gitu kan? Kenapa pemerintah begitu? Karena cara pandang. Yang pertama itu cara pandang, cara berpikir, perspektif pemerintah pusat untuk melihat sesuatu itu terbatas, horizonnya terbatas. Saya tambahkan kata kunci yang kedua adalah pemerintah tidak mungkin menyelesaikan semua. Jadi ketika kita ada masalah misalnya di bawah, di masyarakat atau di swasta misalnya, pemerintah jangan pernah berharap pemerintah bakal menyelesaikan masalah tersebut. Jangan pernah berharap. Itu dari kebijakan publik. Karena pemerintah itu terbatas pengamatannya. Masalah di swasta itu orang swasta yang menyelesaikan. Masalah di masyarakat mungkin ada teman-teman bagian dari LSM, aktivis, dapat memberikan masukan. Karena jarak pandang pemerintah atau horizon pandangan pemerintah itu terbatas. Nah, pemerintah sudah ini bukan masalah lagi masyarakat, tapi bencana alam di mana-mana. Yang bencana alam pun juga ada. Jadi tidak mungkin kita berharap bahwa pemerintah dapat menyelesaikan semua permasalahan melalui kebijakan publik. Nah, jadi kebijakan publik itu yang pertama adalah kata kunci kita tadi di awal, bahwa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua adalah dalam membuat pilihan, pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan cara pandangnya. Maka gunanya di sini adalah bagi kita adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Bukan begitu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sedemikian dibuat kita langsung menolak, ikut demonstrasi, tidak seperti itu, bahwa
kebijakan harus kita lihat dulu, kita identifikasi dulu bahwa kebijakan tersebut bagus atau tidak. Bukan yang kebijakan itu turun langsung. Kalian kan mahasiswa. Ini kebijakan tidak bagus ini demo. Tidak seperti itu. Bukan saya anti demokratis, bukan. Tapi kalian sebagian besar lihat di demonstrasi. Begitu ditanya, ini demo tentang apa? Mulai diam. Gak tahu. Gak bisa menjawab. Tujuannya apa? Keren-kerenan. Nah, jadi kebijakan publik adalah mengatasi bukan hanya bencana alam dan non alam, bukan mengatasi masalah pembangunan saja, tapi kita membahas tentang keberlangsungan kita ini. Makanya kita jangan tidak menanggapi kebijakan publik dari pemerintah. Nah, kalau dalam kebijakan publik, kalau kita berharap pemerintah itu menyelesaikan semuanya, maka yang salah adalah kita yang salah. Karena kebijakan pemerintah tidak semata-mata untuk pemerintah dalam hal ini boleh kita kritik sekeras-kerasnya, boleh kita cat sekeras-kerasnya. Tapi ingat, pemerintah harus kita bantu sekuat-kuat agar kebijakan publik dari pemerintah itu berjalan di masyarakat. Kadang begini kita, kalau pemerintah membuat kebijakan, terkadang kita merasa kayak tidak peduli, gitu kan? Nah, tapi itu salah semua. Ketika pemerintah buat kebijakan, kita harus tahu apa kebijakannya, apa manfaatnya, apa dampaknya bagi masyarakat. Sehingga nanti apabila kebijakan itu dibuat, itu dapat berguna bagi masyarakat. Nah, kadang-kadang begini, kebijakan itu dibuat, itu melalui proses yang panjang. Ada tahapan, ada proses yang tidak singkat. Pemerintah butuh banyak masukan dari masyarakat. Pemerintah panggil yang untuk masalah swasta dipanggil dari swasta, akademisi dipanggil, misalnya stakeholdernya, LSM mungkin bisa di sini. Dipanggil sama pemerintah untuk memberikan masukan dari kebijakan tersebut. Nah, jadi gunanya pemerintah memanggil semua itu adalah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memang benar dilakukan, benar dibuat untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini tadi saya bilang bahwa kacamata pemerintah, horizon pandangan pemerintah itu terbatas. Saya kasih kata kunci lagi bahwa pemerintah itu harus ada bukti untuk melihat kebijakan tersebut bagus atau tidak. Kebijakan itu harus berbasis bukti. Kalau tidak ada buktinya bahwa kebijakan tersebut, maka kita anggap gagal. Tidak ada bukti. Nah, salah satu kriteria kebijakan tadi yang baik itu adalah berbasis bukti, adanya bukti nyata tadi. Nah, bukti itu sendiri adalah muncul melalui apa? Melalui yang pertama adalah riset. Riset itu lahir dari momen intelektual. Ada orang gagasan di situ, ada orang intelektual di situ, sehingga kebijakan itu berbanding terbalik dengan riset, olah gagasan. Berbanding terbalik dengan bukti. Kenapa saya bilang begitu? Bahwa kebijakan yang bagus itu adalah kebijakan yang muncul dari riset, adanya riset, olah gagasan atau olah intelektual. Tapi di Indonesia sendiri seringkali kita lihat kebijakan itu momennya selalu politis. Benar? Momennya kebijakan tidak akan bisa jauh dari politik. Nah, itu yang agak kurangnya di negara kita. Begini, saya ambil contoh begini, di Amerika misalnya, di luar negeri misalnya. Saya tidak mengatakan di luar negeri itu pada saat pembuatan kebijakan tidak ada perdebatan, tidak. Tapi di Indonesia itu pembuatan kebijakannya itu kita berdebat, kita pertontonkan perdebatan kita di dewan, di legislatif. Nah, saya tidak bicara bahwa di luar negeri tidak menerapkan itu. Di luar negeri itu menerapkan, mereka itu mau kebijakan publik itu mereka berdebat. Nah, tapi bedanya begini, bahwa di luar negeri ketika legislatornya berdebat, itu apa yang mereka debatkan? Bahwa mereka berdebat berdasarkan riset, berdasarkan olah data dan olah gagasan, sehingga kebijakan nanti dibuat memang benar-benar bagus. Kita ini begini, karena seringkali di Indonesia ini yang saya aneh, bahwa begini, sering menentukan kebijakan kita itu rapat dengan DPR.
berdiskusi dengan pemerintah, rapat dengan Dewan DPR, membahas anggaran, membahas pembangunan dan lain-lain. Tujuannya pasti ada dua ya. Tujuan bermanfaat dan tujuan yang tidak tampak. Kalian harus paham di sini. Nah contohnya begini, rapat membahas tentang kemiskinan. Diadakannya di mana? Di hotel bintang 5 atau sambil main golf misalnya. Benar, rapatnya itu benar dilakukan di ruang rapat, tapi dealan politiknya dilakukan di luar ruang rapat. Paham ya? Jadi seolah-olah kita ditampilkan, wah berdebat ini di DPR, oh begini. Tapi dealan politiknya berada di luar dari ruang rapat. Itu yang harus kalian tahu. Jadi begini, kalau di legislatif ini, kalau di luar negeri tadi, mereka berdebat berdasarkan riset data dan olahraga dasar. Tapi kita di DPR menentukan kebijakan bukan melalui olahraga dasar sendiri, tapi melalui konstituen, bahwa siapa partai saya. Partai saya berada di mana? Di pemerintahan atau di luar pemerintahan? Atau ikut instruksi partai? Biasanya seperti itu. Itu membedakan kita. Saya tidak bicara bahwa membuat kebijakan harus S3, profesor, tidak. Tapi ketika membuat kebijakan, alangkah baiknya ada olah gagasan sehingga hasilnya nanti baik. Riset harus perlu. Ini tidak. Saya ambil contoh di legislatif kita berdebat mengenai apa memberantas kemiskinan. Yang satu ingin memberantas kemiskinan dengan A, yang satu ingin memberantas kemiskinan dengan B. Yang satu ini ikut pemerintah, arahan presiden, menteri. Yang satu lagi menolak. Itulah gunanya tadi ada yang namanya oposisi dalam pemerintah. Bahwa kebijakan itu tidak selalu baik di mata oposisi. Sehingga tampak nanti, oh kelemahan kebijakan begini. Itu tugas oposisi, mencari kelemahan dari kebijakan tersebut. Nah, kita ambil contoh begini, kebijakan. Pemerintah tidak pernah, ini apa ya? Rokok. Pemerintah tidak pernah membatasi tentang rokok, tembakau. Tidak ada pembatasan tentang tembakau. Karena begini, pemikiran dari pemerintah adalah begini. Rokok ini sumber masukan nomor satu di Indonesia, pajak. Mau 50.000, mau 40.000 pasti orang beli. Tidak bisa jual. Tapi ingat, negara dapat pajak, petani dapat pekerjaan dari petani tembakau. Tapi ada yang tak tampak sih. Ada yang bisa jelaskan? Apa? Yang tak tampak di sini adalah efek dari rokok. Berapa banyak BPJS mengcover orang yang sakit karena rokok? Ada berapa? Ada berapa miliaran mungkin dari rokok yang di-cover oleh BPJS pemerintah. Nah itu tidak tampak dari pemerintah. Bahwa benar pemasukan negara masuk benar, tapi pemerintah harus mengeluarkan lagi dari pemasukan tersebut lewat BPJS tadi. Karena ada banyak yang sakit karena rokok. Nah kebijakan itu domainnya apa? Selalu politis. Ingat, kebijakan itu domainnya selalu politis. Penting bagi kita tahu bahwa siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut. Gunanya apa? Agar kita tahu kebijakan tersebut dibuat bagaimana. Transparansi dari kebijakan tersebut harus ada, sehingga kita tahu bahwa kebijakan tersebut memang dibuat untuk kepentingan dari masyarakat. Nah tadi kebijakan tadi harus berdasarkan pada bukti. Nah ini seperti saya bilang tadi menjadi upaya penting untuk menangani isu dan persoalan di masyarakat tadi. Relasi antara riset dan kebijakan seringkali bersifat non-sequitur, tidak sama, bertolak belakang. Nah ini tadi yang saya bilang tadi contohnya tadi. Bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di mana-mana di dunia ini. Bagaimana tadi itu membuat kebijakan di Eropa dan membuat kebijakan di Eropa di negara maju dengan membuat kebijakan di negara kita itu berbeda. Nah, kalau di Eropa itu biasanya membuat kebijakan terekspos dengan tradisi dunia, jadi baik terbiasa berpikir akademik maupun berpikir secara intelektual.
kalau kita berdebat di legislatif itu disampaikan dulu semua. Karena apa? Karena konstituen itu bahwa arahan dari partai itu bagaimana, itu yang pertama. Nah, jika politisi dan kebijakan kita tidak terdidik, baik dan berekspos pada cara pikir terlebih, maka debat politisi akan terjadi. Bukan debat untuk ini membuat kebijakan itu agar baik, tapi tidak ada maksud tak terselubung dalam kebijakan tersebut. Kita harus memperbaiki kualitas membuat kebijakan kita. Publik kita, kalau kebijakan publik kita mau lebih baik, maka membuat kebijakan kita harus. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kan Bapak tadi menjelaskan mana yang kebijakan. Kan kata tadi kurang lebih kebijakan kita ini bisa dikatakan belum optimal terus supaya. Menurut Bapak, gimana cara pemerintah agar bisa membuat kebijakan yang bisa dikatakan masih atau cukup baik? Baik, ini jawab itu pertanyaan tersebut. Bagaimana kita melihat bahwa kebijakan itu telah berjalan dengan baik? Itu yang pertama adalah kita lihat cara penyusunan kebijakan tersebut. Apabila kebijakan tersebut disusun oleh penyusunnya tadi transparan, akuntabel, bisa dilihat di masyarakat, bisa ikut masyarakat membantu membuat sebelum itu sudah baik. Terus dampaknya ada hal positif yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat merasa adil dalam kebijakan tersebut. Kalau tidak ada transparansi tadi, tidak ada bukti tadi, tidak ada manfaat bagi masyarakat, maka kebijakan tersebut belum baik. Saya kasih contoh begini, kebijakan di luar negeri, misalnya di Cina pada saat COVID-19, pemerintah Cina melakukan lockdown sehingga mereka cepat COVID-nya itu hilang. Nah, kompensasi dari pemerintah Cina itu ada, bahwa mereka bisa memastikan masyarakat tidak kelaparan, bahwa pekerjaannya tetap bisa berjalan dari rumah dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia itu tidak mungkin bisa terjadi, tidak mungkin bisa terjadi kebijakan tersebut, karena kurangnya kesadaran tadi dari masyarakat itu yang pertama. Tidak bisa menyalahkan masyarakat Indonesia juga, tapi bahwa kebijakan tersebut memang intinya kebijakan tersebut kalau baik itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembuatannya pun masyarakat itu terlibat, memberikan masukan sehingga kebijakan tersebut baik. Jadi begini, kenapa penting kita belajar kebijakan publik? Apa itu kebijakan publik? Bagaimana kebijakan publik? Apa dampak kebijakan publik? Bahwa kita ikut adil apabila kebijakan yang dibuat pemerintah itu gagal, maka kita ikut adil. Ini demi keberlangsungan hidup kita, hidup Anda semua dan masyarakat. Jadi saya harap ketika pembelajaran ini dasarnya ini kalian mengetahui tentang kebijakan publik. Jadi saya harap begitu pemerintah mengeluarkan kebijakan itu kita langsung kita lihat dulu. Oh begini buatannya, dampaknya begini, hasilnya begini. Tidak sementara kita langsung tolak. Tidak, saya tidak menyarankan Anda untuk demo. Tidak, saya menyarankan Anda untuk demo. Saya tidak bisa menyarankan Anda untuk demo juga. Alangkah baiknya kalau kita mengikuti dulu aturan. Tapi ketika pemerintah sudah membicarakan gagal, masih tetap dilanjutkan, itu baru Anda menyampaikan aspirasi. Kalau ingin menyampaikan aspirasi, terserah, tapi harus pahami dulu kebijakan pemerintah. Jangan sampai begitu ditanya, tidak bisa jawab. Aduh lah ya. Nah, di sini untuk apa ya? Untuk mengukur capaian pembelajaran kita pada hari ini, maka saya akan mengambil nilai quiz pada hari ini. Silakan siapkan handphone kalian untuk scan barcode nanti. Mudah-mudahan Anda dapat memahami kebijakan publik yang saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.